Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qaimun walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun sadaqallahul azim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama sekali pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi Allah nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa datang melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid yang megah ini, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah pagi ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Inilah orang-orang yang percaya di dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi Pak Ibu, pagi-pagi dulu kita mendengarkan ayat suci Al-Quran Ibu ya. Maka saya bacakan tadi surat Al-Ma'arij, yaitu ayat 19 sampai ayat 35. Panjang ayatnya Bapak Ibu ya, tapi pendek-pendek ayatnya, tidak cukup satu halaman. Nanti kita bahas apa itu yang saya baca tadi. Ibu mendengarnya gimana tadi, menyimak ya Bu? Ya, menyimak Bapak dan Ibu. Jadi wa iza quri'al qur'ana fastami'u wa ansitu lahu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an ya, hendaklah kamu mendengar. Itu hendaklah itu disuruh perintah Allah kepada Ibu ya. Kalau tidak kita dengar kita berdosa, itu wajib hukumnya. Dan simaklah baik-baik. Bagaimana supaya kita mendapat rahmat, la'allakum turhamun, kata Allah.
Jadi alhamdulillah tadi semuanya mendengar ya Pak Ibu ya. Jadi pahala yang membaca orang mendengar sama dengan pahala yang membaca. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan tadi Allah beri pahala buat saya baca dan juga bapak-bapak dan ibu semuanya. Kan mudah gitulah kasih sayang Allah Bapak Ibu ya. Kita dengar, simak baik-baik. Tadi belum tahu kita artinya apa, maksudnya apa. Mungkin ada yang tahu ya, ada yang tidak tahu apa artinya. Inilah insya Allah kan kita bahas ya sedikit-sedikit. Itu dan Allah memerintahkan itu adalah manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah, merintih. Itu Allah menyatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya, inna itu sesungguhnya. Itu dalam bahasa Arab, dalam ilmu namanya itu huruf taukid. Huruf taukid itu dikuaikan sama mana-mananya, nak cicak doh. Inna, bukan apa-apa tak bergarah doh. Itu ada nomor huruf inna dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya insan itu adalah manusia dulu ya. Innal insana, sesungguhnya manusia. Lagi penemu manusia, kayu, miskin, pejabat, rakyat, ya. Tua, muda, punya jabatan, tak punya jabatan, namanya sama-sama manusia. Ya. Jadi bagaimana Allah menciptakan manusia itu pasti dia mempunyai keluh kesah. Kenapa? Keluh kesah itulah sifat yang tidak baik, sifat yang jelek. De aku mau pek taruh si keluh kesah de. Nak sandang lagi kau ikut ketek, lagi kau aku nak doh aku. Jadi banyak tu. Jadi tidak pernah puas kasih apa Ibu ya. Tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Ya. Jadi keluh kesah. Jadi kalau keluh kesah tu Pak Ibu itu bisa dirubah. Allah menyatakan kita keluh kesah manusia, keluh kesah ciptaan Allah. Sampai mati waktu keluh kesah saya pada ibu. Bila kena nikmat oleh asyik keluh kesah saya. Asyik resah, gelisah, saya tidak pernah lalu, tidak lama. Makan tidak lama. Badan tidak rasa dia hawang-hawang macam apa Ibu ya. Ya. Bantu api dalam sakam. Tahu Pak ada bibuk sakam? Lain. Nah, itu dia ler banyak tu sakam Ibu. Dipanggang tu sakam tu. Lu nak dopi tapi languh jadi abu sadonyo. Itulah perasaan manusia Ibu kan. Yang tidak mau puas, selalu melupa, tak pernah bersyukur. Nah, jadi apa kata Allah? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia tu diciptakan oleh Allah dalam keadaan keluh kesah, yaitu lagi kikir. Kemudian disambung ayat selanjutnya, iza massahu syarru zadu'a. Dan apabila dia ditimpa kemudaratan, kemaralatan yang jelek, yang tidak baik, mereka tu selalu berkeluh kesah. Dia bawa seko, orang tak bawa seko gitu. Jadi tu nak pernah bersyukur pada asyik itu. Tapi nyo lupa kalau kesah tu kebaikan masih banyak Allah magedagi seketek sakit. Awak lah 1000 apanya. Ciek sakit 1000 arangnya kasih Bapak Ibu ya. Sabutnya banyak. Padahal itu selamunya sehat dagih-dagihnya kesenangan banyak. Ada cobaan ciek. Keburukan yang tak senangnya. Nyo berkeluh kesah ni. Bayi mengecekkan ya kemari kau orang aku bahagia. Tapi boleh kita keluh kesah, tapi berkeluh kesahlah kepada Allah SWT. Minta ke Allah. Ya Allah, menangis kau orang nak mengadu. Dia dah ngubah aku. Dia dah gitu lah pada nak maaf. Kamu manusia tak dapat dalam keluar. Tapi mintalah kepada Allah. Apapun masalah kita mintalah. Kita tahu Allahus Samad. Ya. Allah tu sampai mengadu, sampai bagantuang dia awak. Jangan bagantuang ke orang. Jangan dia orang, tapi mintalah kepada Allah. Pasti jangan keluarnya. Sesudah minta ke Allah, pertama saya tiwak lapanglah mengadu ke Allah. Karena sadonya lah Allah yang punya sadonya pada ibu. Awak punya Allah.
Kekayaan punya Allah, kesehatan tuh Allah nama dia sadonya. Nah, jadi itu bisa kita robah kalau kita menuruti petunjuk Allah yang dinyatakan oleh ayat nanti Bu ya. Bisa robah, bisa ada ubeknya pada Ibu gelisah tuh ya, ada ubeknya. Jadi tujuan kita adalah yang membicarakan obat gelisah ya. Resep gelisah, bukan resep puisi Bu ya. Resep gelisah, obat gelisah. Karena inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan kesulitan apa tadi Bu? Ada kemudahan. Allah tuh magi waktu ada hikmahnya. Tahu Allah tuh, pada juga sakit. Allah tuh supaya sakit, supaya ingat ke Allah. Bahasa sakit tuh merasa enak sakit tuh. Enak sehat. Siapa yang bisa merasakan sehat? Coba sakit dulu. Iya lama sehat benar. Kalau sehat sadonya lama dimakan. Paikama bisa. Tapi kalau sakit, tidak bisa lah. Marah-marah lah itu. Allah magi sakit itu kasih sayang Allah kepada awak. Allah diuji awak kurang dari harta itu tanda Allah sayang kepada awak. Diuji awak supaya dekat kepada Allah. Ingat Allah awak. Ubek itu ajaran dari Islam. Ubeknya adalah kita patuh peraturan Allah. Aku nanti ayatnya belakang Bapak Ibu ya. Yaitu bagaimana? Wa iza masahus sirru. Tadi apa katanya? Wa iza masahul khairu manu'a. Tadi kalau dikasaki inya keluh kesah baik kena kemari bantu aku. Ulek lado orang Bapak Ibu ya. Ulek lado kan untuk melancang mandak tahan ya. Tahu apa dia ulek lado? Ibu. Itu supaya masuk ya. Bentuk ulek lado, bentuk cacang kepanehan orang Ibu ya. Bentuk kacang dia bucie, unjak kemari gitu. Itu patah orang Wak pada Ibu ya. Itu dia jadinya musibah kata tu tak tahan ya dah. Tak sabarnya dah. Tapi mengadu lah kalau salat awak pada Ibu minta ke Allah, salat sunat gitu ya. Kemudian apabila iza masahul khaira manu'a kata Allah. Kalau dia kena kebaikan, dia kena harta, dia kena sadonya nikmat dinyo. Inyo manu'a. Kikirnya Pak Ibu, disimpan tahu nak mau manfaat ke orang, nak mau bagi ke orang, nak mau nolong orang. Manu'a tu kikir artinya ditahannya, disimpan setunya seorang dapat nikmatnya. Dapatnya harta untuk ini seorang kau tetangga ke, kau nak makan ke, nak nampak dia tu dah Bapak dan Ibu. Bapaknya bertahan diri, Bapak kerja lah untuk kami kau, gitu kan? Bukan nama Bapak kerja. Padahal kita tahu Allah tu minta awak, dia kira rezeki masing-masing awak lah punya rezeki. Inna sa'ikum Inna insana sa'ikum. Manusia tu diciptakan macam-macam usahanya, tapi rezekinya beda-beda ya. Kemudian bagaimana lagi ibu-ibu? Jadi itu beknya gelisah tadi, dia sakitnya gelisah banyak kemari. Kemudian dia kesenangan nyo baca kelo itu sifat yang tidak baik pada ibu ya, sifat yang jelek. Bagaimana lagi? Itu ialah illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Nah, ini orang sholat, banyak orang sholat Pak Ibu. Bagaimana dia sholat? Yaitu sholatnya alladzina hum ala sholatihim daimun. Yaitu orang sholat selalu mengerjakan sholat, tak pernah ompong-ompong sholat tu. Ini sholat di lotak anak saya sholat. Daimun selalu rutin. Belum berkeadaan apa sakit, awak senang awak dalam perjalanan sholat tak boleh tinggal. Alamati lah sholat apa dia? Disolatkan orang. Jadi sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan orang. Jadi sholat dia selalu sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya sholat duha, sholat sunat dianjurkan itu, pahalanya itu sangat besar faedahnya Bapak Ibu ya. Sholat minta rezeki itu bukan pitih saya, bukan jabatan, tapi awak ada kesehatan, jaga hati yang senang, itu rezeki itu Bapak Ibu. Ibu dapat ilmu itu rezeki. Bentuk kini ibu kemarin nak. Itu ibu dapat ilmu kini kan tiap pagi dapat ilmu di masjid kok. Itu rezeki Pak Ibu. Itulah ilmu yang paling gadang dengan ilmu itu. Itu salatnya rutin, daimun.
Nak boleh kini sekolah, ada kini susah dia nak salat. Justru susah nak minta mendekat ke Allah, salat minta ke Allah banyak. Banyak nak salat dah. Dia awak susah kini mana bisa salat dah. Itu nak ada alasan pada ibu ya. Ada kadang nak salat, dia baju kumuh ha. Nah, itu alasan pada ibu ini. Kita orang Islam itu, orang mukmin itu dia tahu waktu salat ya. Dijagonya waktu salat itu. Jadi salatnya salat sunat rawatib misalnya. Tahu apa yang buat rawatib? Itu salat yang dianjurkan Rasulullah itu adalah sunat rawatib yang dibuatkan Rasulullah. Itu ada 2 balik rakaat pada ibu ya sehari. Itu salat sunat sebelum zuhur sampai ya. Sudah zuhur 2 ya. Sesudah maghrib 2. Sudah isya 2. Sebelum subuh 2 balik. Ada mengatakan 10 tapi hadis yang saya itu 2 balik. Yang kita 10 sebelum zuhur itu 2 tapi ampek buat supaya dapat istana ada subuh nanti buat ampek ya. Jadi kita rutinkan belajar gini bu, ibu lah belajar dapat ilmu siko. Biasanya awak umpang solat awak. Kini dinetak ke mana jago mana solat tu. Dirutinkan imun ya. Kecek Nabila amal apa yang dicintai oleh Allah itu amal tu sedikit tapi tarikh menaruh. Tak pernah berhenti doh. Misalnya bersedekahnya. Di pondoknya sedekah besok enggak dirutinkan. Misalnya misalnya Rp1.000 sehari. Tapi rutin, itulah amal yang dicintai oleh Allah SWT. Misalnya 10.000 sehari itu cintai Allah. Tapi gini sedekah besok enggak. Di sini sedekah besok enggak. Itu namanya enggak rutin ya, ompong-ompong rombongan nama itu bu, bolong-bolong ya, ini enggak jadi selalu sholat ya dan baik wajib maupun yang sunat. Kemudian apa ada ibu orang yang yang kedua tadi adalah obat gelisah kita selalu sholat itu satu obat gelisah pak ibu ya, rutin sholat dan tinggal sholat keadaan apapun sakit sanang di jalan apa jalan sholat boleh dijamakkan dan kasar diringankan oleh Allah. Buat berjalan ke Solo apa waktu salat kita boleh dijamak dan kasar boleh dipendekkan dan dikumpulan salat zuhur dengan asar ukurkan dibuat 2 rakaat di sampai. Jadi tak ada menyusahkan agama mudah. Kalau ada dia ruksah dia Allah bu, ya wak karajot lah. Wada dia bonus buat jangan barek bu ya. Biar lamun berapa dia buat. Awak ada dia keringanan, ada dia bonus, ada dia keringanan. Siapa orang nama kekeringan akhir pahalanya sama pada ibu ya. Kemudian itu salat rutinnya itu baik gelisah ya bu ya. Kalau gelisah selalulah salat dan ditinggal salat ya bu ya. Kemudian yang kedua baik gelisah itu orang yang ada hartanya, ada hak orang dalamnya ya. Wallazina amwalihim haqqun ma'lum. Orang diberi harta ada hak orang dalam harta itu ada hak orang. Siapa hak orangnya? Lisaili wal mahrum. Orang-orang yang minta-minta dan orang-orang yang tidak minta-minta. Ada orang miskin yang minta-minta sedekah. Ada yang nak malu tak sedekah. Hanya nak minta-minta tapi kehidupannya serba kurang. Pendapatan 50.000 seharinya, pengeluaran 200. Itu miskin tu Pak Nabi bu. Ada tetangga tapi dia nak minta-minta dah. Itu wajib bagi Pak Nabi bu. Ada hak orang Jawa. Ada itu. Wallazina amlum haqqun ma'lum. Ada hak orang Jawa, hak Jawa tu. Jadi itu yang awak lupa selama awak. Sedangkan yang minta-minta sekadang lagi awak bentak orang bapak, minta-minta kerja itu nah. Itu dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wa ammasaila falatan har surat Duha ibu ya. Ada orang minta jangan diusir. Larang itu adalah untuk haram. Kau nak kedagih nak usah dibentak-bentak orang tu. Maaf dulu yo, ambil doh lagi ni. Nak bar sanang ti orang tu. Nak kedagih jangan sakit ti orang itu. Kau nak senang nak tu sakit nanti orang tu Pak Ibu ya. Tu wa ammasaila fala tanhar. Ada orang minta jangan kamu usir kata Allah. Jadi ibu ya, walaupun lagi seketek lagi lah.
Bedak dagih, ya maaf dulu. Bedak, assalamualaikum caknya. Jawab ya Pak dan Ibu, maaf dulu gitu. Jawab salamnya dulu Pak dan Ibu. Waalaikumsalam, maaf dulu. Ya bedak, nyujuk salam, assalamualaikum kecaknya kawak. Oh kecak, maaf dulu. Awak di doanya untuk selamat, nak muh di doa lo kan tu Ibu ya. Salam tu di doa orang tu buat. Assalamualaikum, selamat atas kamu. Kan doa tu. Jawab waalaikumsalam sesuai lo gitu atau lebih itu nak ada. Kena assalamualaikum maaf bu. Kadang orang datang tamu ke rumah awak kan ibu nak tak serakah dah awak di dalam. Assalamualaikum. Maaf lu. Kira tamu awak datang bu ya. Ada orang tak serakah. Itu ibu ya. Itu harus hati-hati ya pada ibu ya. Dalam kehidupan sehari-hari ya ibu. Kemudian bapak dan ibu. Seketik cik lah ibu ya. Yaitu orang yang itu saya dulu pada ibu ya, yaitu obat gelisah. Pertama selalu buat sholat dan tidak tinggal sholat rutin daimun ya ibu ya. Daim itu daim ya. Daim itu artinya diam. Misalnya ada Nabi mengecek itu pada ibu, janganlah kamu buang air kecil di tempat air yang tenang tidak mengalir. Daimun juga ibu ya, daim ya, kata-kata daim. Jadi buang air, buang air ketek, tak boleh sampai air nak mali dah. Tanah tidak boleh situ dah solat. Apa? Buang air. Tu siko dikejar solatnya tetap diam tu. Daim tu diam, nak mengalir ya Bapak ya. Tetap kalau diam tu. Allah dibekukan. Ya Bu ya. Jadi solat sunat jangan waktu tinggal ibu ya. Kalau lelaki besok solat sunat besok enggak kan. Kemudian itu berinfak. Yang lagi harta awak dari Allah. Awak serahkan. Ada hak orang Jawa, orang miskin. Baik meminta-minta maupun yang tidak minta. Hati akan senang Bapak Ibu. Taubek hati yang gelisah tadi. Kan ibu sudah magi orang. Apa saat ibu? Pak, bisa sudah magi orang dah. Senang ibu dah. Bisa melapangkan orang tua senang nanti. Di doa ada orang tua, ya Allah tambah rezeki ibu Pak. Itu Bu, Pak ambil ibu. Apalagi pagi subuh ibu datang malaikat 2, turun malaikat 2. 1 kalau masyarakat subuh atau bekoge degi orang miskin uang segala macam menolong orang didoakan mereka ya Allah tambah rezeki syanuni ya Allah sebulan. Tapi orang nak namo bersedekah doh subuh tu apa Allah ya Allah hancurkan harta orang ya Allah celakakan orang ya Allah. Tapi doa malaikat kalau malaikat berdoa itu dakek ke Allah Pak dan Ibu. Malaikat itu lah kaki-kaki tangan Allah. Mudah-mudahan pada ibu ya, ibu gelisah baru bu pada ibu ya, yaitu selalu jalankan sholat ya, kemudian berinfak ya, karena dalam hartawa ada hak orang lain, orang miskin, baik yang meminta-minta maupun yang tidak meminta. Jalan ya bapak dan ibu. Bisa kita makan bapak raja pada ibu ya. Didik kita jangan bakil jam cekewa ya, jam pelit ya. Kecil orang Batak colit katanya ya. Ini kata apa kita colit anak katanya kan. Dan colitan menceke bana katanya kan sempili karya. Bapak Ibu mungkin dalam penyampaian saya banyak kurangnya. Sebelumnya talantuang kanai tasinggu angkat turun ambo minta maaf. Tapi kalau benar mau kerjaan ya Allah, itu ambo minta maaf doh. Tapi kalau salah menurut Allah, ambo minta ampun kepada Allah. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi